Perang Aceh vs Portugis. Khilafah Utsmani di Turki tidak berdiam diri ketika diminta untuk membantu Aceh. Pada tahun 1519 Masehi, Portugis di Malaka digemparkan oleh berita tentang pengiriman armada Utsmani untuk membebaskan Muslim Malaka dari penjajahan kafir. Kabar itu tentu menggembirakan umat Islam setempat. Ketika Sultan Alauddin Riyad Shah II Al-Qahar naik tahta di Aceh pada tahun 1537 Masehi, menurutnya Aceh perlu meminta bantuan bala tentara dari Turki. Selain itu, untuk mengusir Portugis di Malaka, juga untuk menakluk wilayah lain khususnya daerah pedalaman Sumatera. Al-Qahar menggunakan pasukan Turki, Arab, dan Habsyah. Dengan pasukan Khilafah Utsmani 160 orang dan 200 pasukan dari Malabar membentuk kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Al-Qahar selanjutnya mengarahkan pasukan untuk menakluk Batak di pedalaman Sumatera pada tahun 1539 Masehi. Seorang sejarawan Universiti Kebangsaan Malaysia Luqman Taib mengaku adanya bantuan Khilafah Utsmani dalam penaklukan wilayah sekitar Aceh. Menurut Taib, perihal itu merupakan bukti perpaduan umat Islam yang memungkinkan Khilafah Utsmani menyerang langsung wilayah sekitar Aceh. Bahkan menurut Khilafah mendirikan Akademi Tentera di Aceh, Askeri Baitul Muqaddis, yang diubah menjadi pasukan Baitul Maqdis sehingga lebih sesuai dengan logat Aceh. Dari itu hubungan Aceh dengan Khilafah Utsmani sangat akrab. Aceh jadi bahagian dari wilayah Khalifah. Persoalan umat Islam di Aceh dianggap Khilafah sebagai persoalan yang mesti segera diselesaikan. Nuruddin Al-Rani dalam Burhanus Salatin menulis, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap Khalifah. Utusan itu bernama Hussein Effendi. Ia fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1562 Masehi bulan Juni, utusan Aceh itu tiba di Istanbul untuk meminta bantuan ketenteraan Utsmani untuk menghadapi Portugis. Duta itu dapat mengelak dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul. Ia mendapat bantuan Khilafah dan menolong Aceh membangkitkan pasukannya sehingga dapat menaklukkan Aru dan Johor pada tahun 1564 Masehi. Hubungan Aceh dengan Khilafah terus berlanjut, terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Pengganti Al-Qahar II yaitu Sultan Mansur Shah 1577 sampai 1588 kemudian memperbaharui hubungan politik dan ketenteraan dengan Khilafah Utsmani. Hal itu diperkuat oleh sumber sejarah Portugis Uskup Jorge de Lemos. Kepercayaan Raja Muda Portugis di Goa pada tahun 1585 Masehi melaporkan kepada Lisbon bahwa Aceh telah kembali berhubungan dengan Khilafah Utsmani untuk mendapatkan bantuan ketenteraan. Bantuan itu untuk melancarkan peperangan baru terhadap Portugis. Pemerintah Aceh berikutnya Sultan Alauddin Riyad Shah 1588 sampai 1604 Masehi juga dilaporkan telah melanjutkan lagi hubungan politik dengan Turki. Bahkan Khilafah Utsmani telah mengirim sebuah bintang kehormatan kepada Sultan Aceh dan mengizinkan kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Khilafah. Hubungan akrab antara Aceh dan Khilafah Utsmani telah berperan mempertahankan kemerdekaannya selama lebih 300 tahun. Kapal-kapal atau perahu yang digunakan Aceh dalam setiap peperangan terdiri dari kapal kecil dan kapal-kapal besar.
Kapal-kapal besar atau tongkang yang mengarungi lautan hingga Jeddah berasal dari Turki, India, dan Gujarat. Dua daerah itu merupakan wilayah Khilafah Utsmani. Kapal-kapal besar dari Turki itu dilengkapi meriam dan senjata lain yang digunakan Aceh untuk menyerang penjajah Eropa yang mengganggu wilayah-wilayah Muslim di Nusantara. Aceh tampil sebagai kekuatan besar yang amat ditakuti Portugis karena diperkuat perlengkapan senjata dari Turki. Bukti kejayaan Khilafah Utsmani menghadang Portugis di lautan Hindi tersebut amat besar. Di antaranya mampu mempertahankan tempat-tempat suci dan jalan-jalan untuk menunaikan haji, kesinambungan pertukaran barang-barang India dengan pedagang Eropa di pasar Aleppo, Syria, Kaherah dan Istanbul, serta kesinambungan laluan perdagangan antara India dan kesultanan di Nusantara melalui Teluk Arab dan Laut Merah. Hubungan beberapa kesultanan Nusantara dengan Khilafah Utsmani yang berpusat di Turki tampak jelas. Misalnya, Islam masuk ke Buton, Sulawesi Selatan abad 16 Masehi. Silsilah raja-raja Buton menunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Laki-La Puntu dilantik menjadi sultan dengan gelar Qaim ad-Din atau penegak agama yang dilantik oleh Syekh Abdul Al-Wahid dari Mekah. Sejak itu dia dikenali sebagai Sultan Marhum, dan semenjak itu juga nama Sultan disebut dalam khutbah Jumat. Menurut sumber setempat, penggunaan gelaran Sultan ini berlaku setelah disetujui Khilafah Utsmani. Ada juga yang mengatakan dari penguasa Makkah. Realitas itu menunjukkan bahwa Makkah berada dalam kepemimpinan Khilafah, dan Buton memiliki hubungan struktur secara tidak kuat dengan Khilafah Turki Utsmani melalui perentaraan Syekh Wahid dari Makkah. Sementara itu, di wilayah Sumatera Barat, pemerintah Alam Minangkabau yang memanggil dirinya sebagai Aur Alum Maharaja Diraja dipercayai adalah adik lelaki Sultan Rohom. Orang Minangkabau percaya bahwa pemerintah pertama mereka adalah keturunan Khilafah Harun Utsmani yang ditugaskan untuk menjadi syarif di wilayah tersebut. Ia memberikan maklumat bahwa kesultanan tersebut memiliki hubungan dengan Khilafah Utsmani. Di samping adanya hubungan langsung dengan Khilafah Utsmani, ada beberapa kesultanan yang berhubungan secara tidak langsung, misalnya Kesultanan Ternate. Pada tahun 1570 ketika perang Soya-Soya melawan Portugis, Sultan Ternate Babullah dibantu Nusa Tenggara yang terkenal dengan armada perahu dan Demak dengan pasukan Jawa. Begitu juga Aceh dengan armada laut yang perkasa dan kekuatan 30.000 buah kapal perang telah menyekat pelabuhan Sumatera dan menyekat pengiriman bahan makanan dan peluru Portugis melalui India dan Selat Malaka. Berdasarkan beberapa cerita di atas, jelas bahwa Kesultanan Islam di Nusantara memiliki hubungan dengan Khilafah Utsmani. Bentuk hubungan tersebut berbentuk perdagangan, ketenteraan, politik, dakwah, dan kekuasaan.